Kamu lari atau jalan di tempat? Impian letaknya di sana, di masa depannya kita. Kalau cuma jalan di tempat, dalam arti nggak memperbaiki diri secara keseluruhan, ya hidupnya akan gitu-gitu aja, nggak jauh beda dengan hidupmu yang sekarang. Kalau sekarang banyak masalah, ya nanti juga tetap banyak masalah juga. Tapi kalau kamu lari, dalam arti memperbaiki diri secara keseluruhan, terus belajar, menambah wawasan, memperbaiki caramu berpikir, membuka pikiran dan hatimu jadi mudah nerima orang lain apa adanya, tiap hari mengusahakan agar impian terwujud, dengan kedamaian pikiran dan hatimu, maka semesta akan membalikan energimu sehingga impian-impianmu bisa terwujud dengan cepat. Ya, nggak berarti nanti di masa depanmu nggak akan ada masalah. Tapi kalau kamu memperbaiki sudut pandang dan melatih caramu berpikir, mau ada masalah yang gimana juga, kamu akan bisa melaluinya dengan baik. Soalnya, kalau udah bisa mengatur pikiran dan perasaan kita jadi mudah untuk terhubung dengan bimbingan suara Tuhan, suara hati nurani kita. Datangnya solusi itu cepat, kemudahan solusi cepat terjadinya. Karena kita mengandalkan dan manut sama Gusti Allah, Sang Sumber Cinta Abadi. Rezeki nggak kemana, iya, nggak akan kemana. Rezeki itu ngikutin getaran energinya kita kok. Rezeki ada yang ngatur, iya, diaturnya ngikutin getaran energinya kita. Sebagai individu, dari mana kita bisa tahu kita ada kemajuan atau kemunduran? Apa hubungannya kemajuan atau kemunduran kita dengan terwujudnya impian kita? Gini contohnya, kalau ada mobil yang maju, kan dia meninggalkan posisi pertama dan mencapai jarak yang ada di depannya. Lalu dia melihat pemandangan yang belum dilihat sebelumnya. Tapi kalau mobilnya mundur, pengemudinya akan melihat spion atau kaca samping untuk memastikan di belakangnya nggak ada kendaraan lain atau agar tepat memposisikan mobilnya. Dia juga akan melihat pemandangan yang sudah pernah dilihatnya, kan jalannya mundur. Orang yang sering mikirin kejadian di masa lalunya seperti mobil yang mundur tadi. Yang dia fokusin ya gambaran di masa lalunya yang belum bisa dia terima, masih ngeganjel di batin. Bahkan cuplikan kejadiannya masih suka kebayang-bayang di benaknya. Ini yang bikin dia sulit meraih impiannya karena energinya terkuras dan jadi tertinggal di dimensi masa lalu semesta. Kalau dihubungkan dengan lingkungan kita, gimana kita bisa tahu diri kita ada kemajuan atau kemunduran? Kita bisa tahu ada kemajuan di diri kita kalau lingkungan kita mengalami kemajuan. Sedangkan kalau lingkungan kita tetap begitu-begitu aja atau memburuk, itu kemunduran. Misalnya kita minat di satu bidang yang kita sukai, lalu kita fokus di bidang tersebut sampai kita tekuni terus dan jadi berkembang banget sampai mampu menciptakan banyak hal yang akhirnya membantu banyak orang. Nah,
Karena orang-orang ini terbantu dengan inovasi kita, misalnya tadinya perlu waktu 2 jam untuk cuci baju pakai tangan. Sekarang kita bikin mesin cuci super canggih, 10 menit selesai sampai kering. Tentunya lebih menghemat waktu dan mereka jadi ada waktu untuk mengembangkan kemampuan mereka. Otomatis mereka jadi lebih kreatif, bahagia, dan dapat mengerjakan hal lainnya dengan lebih produktif. Lalu, kemampuan mereka ini mereka kontribusikan lagi, mereka kembangkan di lingkungan mereka, maka lingkungannya jadi maju dan berkembang. Energi selalu mengalir, merambat, meluas. Apapun energi yang kita hasilkan dalam keseharian hidup kita. Sebaliknya, hal yang selaras juga terjadi kalau kita membiarkan diri kita mengalami kemunduran. Lingkungan sekitar kita juga mengalami kemunduran. Lingkungan terdekat aja contohnya. Kalau kita membiarkan pikiran kita galau bin baper tentang sesuatu hal, kita jadinya emosian, males ngapa-ngapain, karena kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri. Kita jadi terjebak dalam konsumsi aja, males-malesan ngabisin waktu luang, tiduran, makan, nonton TV, kebanyakan buka sosmed, gadget dah pokoknya. Itu semua dilakukan untuk menghibur diri. Tapi kalau kelamaan, ya kita malah jadi magnet buat masalah baru. Lingkungan kita, keluarga juga kesal. Ini yang namanya kemunduran yang menular. Apa hubungannya kemajuan atau kemunduran kita dengan terwujudnya impian kita? Seperti yang sudah sering saya bahas di video-video saya sebelumnya, yang pastinya teman-teman masih ingat juga kan? Kalau semesta itu membalikkan getaran energi yang kita pancarkan. Semesta seperti cermin besar yang memantulkan kembali pancaran getaran energi atau getaran auranya kita. Semua berawal dari diri kita. Ketika kita bergerak, ada pembaharuan tindakan atau pembaharuan energi yang terus-menerus setiap harinya. Ini akan berdampak pada peningkatan getaran energinya kita. Dan ketika getaran energinya kita meningkat, level vibrasi di bola energinya kita meningkat. Dengan kemajuan kita ini, kita lagi jadi magnet datangnya bala bantuan dari semesta. Sehingga impian kita mewujud dengan cepat. Akan ada banyak pintu rezeki yang kita buka dengan kitanya melakukan kemajuan, peningkatan kualitas diri kita. Jadi, kita loh yang menentukan pintu rezekinya kita terbuka atau tertutup. Ibaratnya kita naik mobil keluar kota atau letaknya impian kita di sana. Kalau kita maju terus, ya lama-kelamaan juga akan sampai di tujuan kita. Yang membuatnya tidak menjadi kenyataan, ya karena getaran energi yang kita pancarkan. Saya ingat perkataan teman saya. Dia berkata, impian apapun setinggi langit pun dapat kita raih, asal kita terus-menerus memperbaiki diri. Meningkatkan getaran energi kita setiap hari, mau belajar dan melatih pola pikir dan perasaan kita, serta selalu ikhlas berserah pada Sang Empunya kehidupan. Katanya begitu, benar tidaknya, ayo kita coba lakukan dan buktikan. Sekian video saya kali ini, terima kasih untuk kebersamaannya. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!